Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 196223011. Saya berasal dari STKIP Muhammadiyah Kuningan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil observasi saya yang telah saya lakukan di lingkungan sekitar rumah saya mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun anak berkebutuhan khusus tersebut ialah mengidap penyakit tunagrahita. Namun sebelum jauh membahas mengenai tunagrahita, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus di sini merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, atau anak yang mengalami keterbatasan baik secara mental, emosi, intelektual, sosial, atau fisik yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Nah, adapun anak yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus yaitu ada tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunalaras, tunagrahita, anak kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan dan juga kesulitan bersosialisasi. Nah, namun di sini juga terdapat istilah lain pada anak berkebutuhan khusus, yaitu bisa disebut dengan anak luar biasa atau juga anak cacat. Karena karakteristik dan juga hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus ini memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang sesuai dengan kemampuan dan juga potensi mereka. Nah, adapun hasil daripada observasi yang telah saya lakukan ialah mengenai anak tunagrahita. Nah, adapun pengertian daripada anak tunagrahita itu sendiri ialah anak tunagrahita merupakan anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual sehingga berdampak pada perkembangan kognitif dan perilaku adiktifnya, seperti tidak mampu memusatkan pikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan juga pendiam. Nah, kondisi ini dapat terjadi ketika bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada dalam kandungan dan juga selama proses persalinan. Baik, selanjutnya di sini di mana terdapat karakteristik anak tunagrahita, di mana anak tunagrahita memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat ya bersama-sama bahwa karakteristik anak tunagrahita yang pertama ialah anak tunagrahita memiliki kecerdasan di bawah rata-rata sedemikian rupa dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan dalam perkembangan tingkah laku pada masa perkembangannya. Kemudian yang ketiga, terlambat atau terbelakang dalam perkembangan mental dan juga sosialnya. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang dilihat dan juga didengar sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbicara dan juga berkomunikasi. Selanjutnya pada poin yang kelima ialah mengalami masalah persepsi yang menyebabkan tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengingat berbagai bentuk benda dan juga suara. Selanjutnya pada poin terakhir ialah mempunyai karakteristik keterlambatan atau keterbelakangan mental yang dialami tunagrahita yang menyebabkan mereka tidak dapat berperilaku sesuai dengan usianya. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian daripada anak tunagrahita, kemudian tadi kita juga sudah membahas mengenai karakteristik dari anak tunagrahita. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor penyebab tunagrahita. Nah, tunagrahita ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yang dimana diantaranya ialah yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua gangguan metabolisme gizi, kemudian yang ketiga trauma dan zat adiktif, kemudian yang keempat infeksi dan juga keracunan, kemudian yang kelima masalah pada kelahiran, dan yang terakhir ialah faktor lingkungan.
baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan. Nah, setelah saya melakukan observasi di lingkungan sekitar rumah, terdapat salah satu peserta didik yang mengalami gangguan tunagrahita. Nah, beliau seorang laki-laki dengan berusia 13 tahun. Nah, kenapa anak tersebut dibilang tunagrahita? Karena beliau mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan juga intelektualnya yang mengakibatkan mengalami dampak pada perkembangan kognitif dan perilakunya. Beliau kurang dalam memusatkan pikiran, emosi yang tidak stabil, suka menyendiri dan juga pendiam. Nah, adapun penyebab lain daripada anak itu mengidap tunagrahita ialah ketika saya mewawancarai orang tuanya, di mana beliau bercerita pada saat anaknya lahir, anak tersebut itu sering sakit-sakitan. Nah, badannya itu sering panas tinggi atau bisa dibilang dengan stiff sampai dengan kejang-kejang. Nah, yang mengakibatkan beliau pun sering dirawat inap dan juga sering mengkonsumsi obat-obatan sejak masih daripada kecil. Nah, pada saat itu orang tuanya tidak menyadari bahwa anaknya itu mengidap gangguan tunagrahita. Nah, karena ketidaktahuan pada orang tua yang mengakibatkan orang tuanya pun menyekolahkan anak tersebut di sekolah biasa, yaitu salah satu sekolah negeri yang ada di lingkungannya. Namun setelah berjalan beberapa tahun, entah 1 ataupun sampai 2 tahun, pihak sekolah pun baru menyadari bahwa anak tersebut itu memiliki gangguan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, pihak sekolah pun sempat membicarakan kasus tersebut kepada orang tua daripada anak tersebut. Karena fasilitas pembelajaran yang kurang memadai untuk anak berkebutuhan khusus tersebut, maksud daripada pihak sekolah membicarakan kasus tersebut ialah supaya anak tersebut memiliki fasilitas dan juga pembelajaran yang memang seharusnya untuk anak tersebut. Namun pada saat itu orang tuanya pun sempat tidak menerima atau tidak percaya dengan peringatan sekolah tentang kasus anaknya. Dengan berat hati, pihak sekolah pun tetap memperbolehkan anak tersebut belajar di sekolah tersebut dengan fasilitas yang seadanya dan juga sebisanya guru dalam proses pembelajaran. Namun tetap anak tersebut itu selalu memiliki nilai paling bawah dibandingkan dengan teman-temannya sampai beliau pun kelas 6. Nah, namun setelah itu ibunya baru menyadari bahwa anaknya itu memang harus diberi pembelajaran khusus. Akhirnya pada saat itu setelah beliau keluar dari sekolah dasar, akhirnya ibunya menyekolahkannya di sekolah luar biasa yang berada di Luragung, Kuningan, Jawa Barat. Nah, kenapa anak tersebut mengidap penyakit tunagrahita? Yang saya tahu ialah bukan hanya dari ketika beliau kecil sering sakit-sakitan atau sering mengkonsumsi obat-obatan saja. Namun ibunya pun bercerita pada saat kecil pun anak tersebut itu memang susah ketika diajak berkomunikasi. Ketika berbicara pun suaranya tidak terlalu jelas atau bahkan suaranya selalu membesar. Nah, ketika bermain di lingkungannya pun memang awal-awalnya sering diejek, sering dijauhinya. Namun seiring berjalannya waktu, teman-temannya pun sudah menyadari keberadaannya dan bermain bersama-sama seperti halnya dengan teman-teman pada sebayanya. Nah, adapun lebih jauhnya dari kasus anak tersebut ialah bahwasannya anak tersebut ini memiliki gangguan tunagrahita yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor keturunan ini sangatlah kuat. Sekarang pun dilihat dari kasusnya bahwa memang adiknya pun sama-sama memiliki gangguan tunagrahita. Dan sekarang pun beliau, kakaknya dan juga adiknya yang sama-sama mengidap tunagrahita itu disekolahkan di tempat yang sama oleh orang tuanya. Nah, setelah mendengar kasus tersebut, saya mengharapkan kepada kita semua untuk bisa mengambil hal yang positifnya daripada video ini. Saya harap kita semua bisa lebih membuka mata agar tidak memandang remeh anak yang memiliki berkebutuhan khusus tersebut. Karena sejatinya mereka itu sama dengan kita. Mereka membutuhkan apa yang kita butuhkan. Jadi janganlah menganggap sepele
orang yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Biarkan mereka memperoleh hak untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Baik, mungkin cukup sekian hasil laporan observasi yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berbicara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.